Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di TT Teror Talk, pembicaraan advent teror di lokasi setempat. Rambut baru, suasana baru. Iya. Oke Sobat Teror semuanya, di pertemuan Teror Talk kali ini kita akan membahas kejadian dan penelusuran janggal yang kita alami di, kita tidak bisa menyebutkan sebagai rumah iblis lagi, karena ada beberapa komentar dari salah satu rekan tim kami itu membagikan video yang kami upload di YouTube itu ke Facebook. Jadi banyak komentar-komentar yang mengakui bahwasannya rumah itu masih ada orangnya. Maksudnya masih ada orangnya, masih ada yang nempatin. Padahal ketika kami berizin kepada warga yang ada di situ, mereka mengatakan bahwasannya itu nggak ditempati lagi. Itu tidak ditempatin atau satu keluarga sudah tidak ada semua gitu. Dan udah terbengkalai sekitar hampir 10 tahun. Mungkin kita menyebutkannya sebagai rumah Zaina atau rumah jenderal juga bisa, atau rumah jenderal, tapi lebih tepat rumah Zaina, karena ada beberapa entitas gaib yang berinteraksi dengan kita melalui Ovilus yang mengatakan diri dia bernama Zaina. Semua akan kita bahas di Jeror, jejak teror. Merokok dulu. Boleh. Oke. Ya, rambut kita Sobat Teror semuanya ini udah macam ngetes tentara, cuman tentara nggak jadi. TG, tentara nggak jadi. Jadi Sobat Teror semuanya, kita ceritain dulu kenapa awal kita bisa nyampe ke rumah itu. Jadi pertama kali kita mau explore rumah itu sebenarnya kan nggak rumah itu yang pengen kita explore, aturan rumah sebelahnya kan. Iya. Terus pertama kita izin depan itu ada warung, kalau nggak salah kita izin ke warung itu, dia bilang kalau rumah itu lagi dibangun ya. Iya, rumah itu lagi proses dalam pembangunan. Iya, dalam proses pembangunan. Terus kami pergi, kami lihat cek-cek kan, kalau nggak salah gak berapa lama baru lewat orang, kami tanya lagi, ini betul rumah lagi dibangun? Kami bilang, iya. Abang dari mana? Kami dari YouTube Advent Teror, mau nyoba explore rumah angker. Terus orang yang lagi jalan itu dia nyaranin kalau ke rumah yang itu, rumah Zaina atau rumah jenderal gitu sebutnya. Itu yang pertama kan udah, itu kan cerita yang awal gitu. Sekarang kan diceritakan yang kedua kalinya kita ke situ. Enggak, kita daripada banyak yang nanya kan kenapa kita bisa sampai di rumah itu, kita ceritakan aja awalnya. Jadi gitu, disaranin ke rumah Zaina. Terus kalau kami izin kemana bang? Kalau itu kami kurang tahu, dia kurang tahu katanya. Coba ke belakang bang, kalau nggak salah di belakang ada kontrakannya. Ya, semacam kontrakan. Baru kami izin ke belakang, izin dia bilang kalau dia itu penjaga dari rumah itu, dan makanya kami coba masuk. Jadi dari situ makanya kami bisa explore rumah itu. Dan satu yang harus Sobat Teror semuanya ketahui, ataupun pemilik dari rumah tersebut ketahui, setiap penelusuran kami selalu mengutamakan izin. Karena jika tanpa izin kami tidak akan berani masuk ke target yang kami tuju. Jadi, jikalau kami sudah melakukan penelusuran di suatu rumah ataupun suatu bangunan terbengkalai, pasti kami sudah memiliki izin tertentu kepada pihak ataupun warga yang ada di setempat, masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu lagi dipeributkan apa segala macam. Iya. Gitulah. Jadi cerita yang kedua, kami melakukan penelusuran yang kedua terhadap rumah jenderal, melakukan sesi Ovilus di rumah itu dan melihat lebih dalam sebenarnya entitas apa yang menggema di rumah itu sampai membuat kamera kami dan alat-alat kami rusak gitu. Habis. Dan alat-alat kami rusak gitu. Jadi Sobat Teror semuanya,
Masuk kami ke dalam sekitar 3 orang. Saya bersama dia dan satu lagi rekan tim saya untuk menjaga motor di depan. Masuk kami ke dalam, kami melakukan penelusuran dari mulai ruang depan sampai lantai kedua. Karena seperti yang saya bilang kepada Sobat Firdaus semuanya, rumah itu memiliki objek yang sangat-sangat luas dan properti yang masih bagus-bagus terdapat di dalamnya. Kaset-kaset 90-an, lemari yang masih bagus, bingkai-bingkai foto yang mungkin adalah pemilik dari rumah tersebut. Oke Sobat Firdaus semuanya, masuklah kami ke dalam melakukan penelusuran melalui Ovilus dari mulai ruang depan sampai lantai 2. Di situ kami belum mendapat beberapa kejanggalan yang menurut kami ini bisa kita kuak di Terror Talk. Masih aman-aman aja. Sampailah di mana di ruang dapur. Ada beberapa sebelum ruang dapur mungkin Ovilus mengalami semacam error. Delay. Dia mengeluarkan beberapa kata yang mungkin terlambat gitu. Terlambat dikeluarkan sama dia. Jadi semua di situ dikeluarkan. Cuman suaranya nggak ada, belum ada di situ. Bukan suaranya nggak ada, kata-katanya nggak ada. Oke Sobat Firdaus semuanya, di situ dia mengatakan kata-kata yang sangat panjang. Kalau kalian bisa lihat sendiri Sobat Firdaus semuanya, kami akan tampilkan linknya di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri, cek sendiri. Sebelum kami menuju ke lantai 2, dia sempat mengucapkan beberapa kata yang sangat-sangat panjang. Dan itu ibarat kata kalau misalnya disusun sebagai satu kata, itu satu kalimat. Dan sampai sekarang kata-kata yang masih saya ingat, dia mengatakan, "Aku tinggal di sini." Itu kata-kata yang paling saya ingat sampai sekarang. Seperti yang kita tahu, rumah itu memiliki kejanggalan yang sangat tidak bisa dibongkar secara logika. Yang saya, gimana ya bilangnya? Kayak banyak pesan misterius dari dalamnya. Banyak sesuatu misteri yang belum terungkap, banyak sesuatu misteri yang belum benar-benar bisa terpecahkan. Bahkan kami sendiri pun tidak bisa memecahkannya dengan logika ataupun dengan apa yang kami punya. Gitu. Karena gini Sobat Firdaus semuanya, kami minim pengetahuan tentang rumah itu. Jarang juga, maksudnya kami sudah berusaha untuk mencari tahu tentang rumah itu, tetapi sangat-sangat jarang yang tahu tentang rumah itu. Jadi ada beberapa hari yang lalu, satu orang yang mengomen di video Advent Terror di YouTube, di FB, dia mengatakan bahwasannya saya adalah pemilik dari rumah tersebut gitu. Dan dia meminta video itu untuk di take down. Dan kalian pasti tahu sendiri Sobat Firdaus semuanya, sebagai konten kreator, untuk membuat video itu tidaklah gampang. Apalagi melakukan proses editing. Itu tidaklah gampang. Itu butuh waktu berhari-hari untuk menguploadnya. Jadi kalau sekedar haters ataupun sekedar orang berbicara untuk menyuruh suatu orang untuk menghapus video yang telah dibuat dia berhari-hari, lu kagak logis bro. Itu kayak agak berat aja gitu. Agak berat. Karena kau sendiri bayangkan, coba kau udah capek kerja nih, apa yang udah kau bangun itu udah kau buat, tapi udah jadi hasilnya. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak mengapresiasi karyamu dan dia menyuruh untuk hapus video tersebut ataupun menghapus suatu kegiatan tersebut. Siapapun manusianya bakal nggak terima. Bukan nggak terima. Kalau dia merasa kami tidak izin, kami selalu izin bro di setiap penelusuran. Karena nggak mungkin juga kita masuk tanpa izin orang. Karena kami bukan maling, masuk sekedar masuk gitu. Enggak, kami melakukan penelusuran pasti ada perizinan. Setelah kami diberi perizinan, baru kami masuk ke suatu bangunan yang kami tuju. Oke? Jadi kepada pihak dari pemilik rumah ini, Anda bisa tanya sendiri kepada warga yang ada di belakang rumah Anda, bahwasannya kami sudah izin kepada beliau dan beliau mengizinkan kami untuk masuk ke dalam. Bahkan kami meminta izin selama 2 kali. Bukan kami asal masuk ke dalam rumah itu. Tiap kita penelusuran izin terus. Bikin asbak dulu. Gitu Sobat Firdaus semuanya. Jadi di sini saya membuat video ini satu untuk memberitahu kepada
Sobat Firorku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, dan memberitahu kepada pemilik rumah tersebut bahwasannya kami itu tidak sembarangan untuk memasuki daerah ataupun wilayah orang. Dan kita kesana pun juga karena direkomendasikan sama abang-abang yang jalannya itu. Jadi di sini kita akan membahas beberapa kejanggalan yang kita temukan, yang kita temukan di rumah jenderal tersebut, berupa kata-kata ataupun entitas gaib yang mengatakan melalui Ovilus. Seperti yang kita tahu Sobat Firor semuanya, rumah itu yang paling seram itu, yang paling menurut saya itu, bangunan itu yang paling ramai tempatnya itu di bagian atas di lantai 2. Di situ terdapat, mungkin bisa dibilang banyak makhluk gaibnya. Karena kita menandakan suatu bangunan banyak makhluk gaib itu cuma satu. Ketika kita masuk ke dalam bangunan tersebut, bulu kuduk kita tidak berhenti berdiri dan berkeringat terus, bro. Itu nggak habis-habis itu. Keringat itu nggak habis-habis mancur dari badan itu. Terus Hawanya mancur, panas, terus mancur. Hawa panas, bau yang tidak sedap. Bahkan kami berpikir bahwasannya di rumah itu ada entah bangkai ataupun apa, cuman di situ nggak ada, kami cari nggak ada. Cuman di situ bau yang tidak sedap gitu. Ya pasti makhluk ataupun entitas yang tak kasat mata, karena nandakannya gitu aja gitu. Berarti yang menurut Anda serem di bagian atas lah ya? Di bagian atas, di bagian mau naik tangganya tuh tangganya kan begini tuh. Nah, Macam lingkaran melengkung. Itu di situ seolah-olah aku merasakan semacam lagi memasuki dunia lain. Kalau aku sih yang di kita mau masuk kamar mandi yang ada bathtub itu, tau nggak? Yang situ apa? Ghost detector. Ya, ghost detector kita Berupa pas mau 2 meter. Iya, ghost detector kita naik situ. Terus pas aku coba masuk kayak agak merinding. Sobat Firor semuanya, itu rumah bagus dan juga katanya lagi proses dijual gitu, dan mungkin saya heran sampai sekarang tidak laku ya kan? Mungkin. Jadi kejanggalan yang mau saya ceritakan kepada Sobat Firor semuanya dalam video ini adalah banyak interaksi yang sebenarnya mau diceritakan tapi tidak bisa diceritakan gitu. Ada salah satu entitas yang menyebut bahwasannya diri dia bernama Zaina. Sebelum kami menuju ke lantai 2, dia mengatakan diri dia adalah Zaina. Baru yang di atas dia jemput apa? Brandy ya? Brandy. Dan dia mengatakan aku dihukum. Baru saya menanyakan lagi dan dia mengatakan kerajaan. Kalau misalnya sebuah kata-kata itu disusun dengan rapi, Brandy, aku dihukum di kerajaan. Dan masih jadi pertanyaan saya, apakah di balik rumah tersebut adalah kerajaan gaib di dalamnya ataupun tidak? Itu saya tidak tahu. Cuman itulah kata-kata yang keluar dari Ovilus. Dan sebelum kami menuju ke lantai 2, dia menyebutkan satu nama. Saya mengatakan kan kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian bisa menyampaikan pesan melalui Ovilus ataupun melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Siapapun kamu, apapun kamu, entitas ataupun makhluk gaib, saya berbicara seperti itu. Dan dia mengatakan satu nama, Zaina. Ya, Zaina. Berarti entitas yang ada di situ adalah Zaina. Dan setelah saya masuki kamar 1, 2, 3, kamar keempat, dekat dapur, ya, pas dekat dapur itu adalah kamar di, kalau kalian bisa lihat Sobat Firor semuanya, kamar yang didekorasi dengan wallpaper berwarna biru. Wallpaper berwarna biru dan terdapat bingkai-bingkai yang banyak di dalamnya. Yang mungkin isi dari bingkai-bingkai tersebut adalah pemilik ataupun tuan rumah dari rumah tersebut. Dari situ saya bertanya Sobat Firor semuanya, Zaina, you here? Zaina, apakah kamu di sini Zaina? Saya bertanya selama 4 ataupun 3 kali dan dia mengatakan, aku tinggal di sini. Dia mengatakan seperti itu Sobat Firor semuanya. Waktu dia mengatakan seperti itu, sensor dari Ovilus naik dan sensor dari K2 meter naik tepat sebelah di kamar mandi. Langsunglah kami menuju ke lantai 2. Setelah itu menuju ke lantai 2. Dan kalau kalian bisa lihat sendiri Sobat Firor semuanya, seperti yang kami
tempelkan di thumbnail itu adalah kursi goyang di lantai kedua di kamar dekat tangga. Iya, Kamar dekat tangga. sebelah kiri ya? Sebelah kanan, kalau keluar dari tangga sebelah kanan. Keluar dari tangga sebelah kiri, cuman kalau menghadap tangga di sebelah kanan. Itu ada 2 kamar di lantai 2, dan untuk menuju akses ke lantai 3-nya itu pintunya ditutup. Nah, karena kita tidak mau membuka yang memang seharusnya ditutup gitu. Kami naik ke lantai 2 dan kami menemukan 1-2 kamar. Di situ ada kursi goyang dan pakaian dan lemari yang berisi pakaian yang berantakan keluar dari lemari, seperti gorden-gorden ataupun beberapa pakaian lainnya. Menemukan boneka juga, properti-properti yang masih bagus, dan kitab-kitab suci Al-Quran gitu. Buku-buku juga banyak juga sih. Buku banyak. Jadi sampai sekarang rumah itu masih menjadi tanda pertanyaan saya, karena terus terang selama kami penelusuran itulah rumah yang membuat alat kami rusak. Kamera kami rusak, banyak yang rusak di situ, dan HP pun hampir rusak di situ. HP. Terus katanya kalau ada yang ngomen juga tuh, katanya di belakang itu ada kolam. Di belakang itu ada kolam renang yang katanya lebih diangker lagi. Katanya dia pernah nampai mata merah ya? Mata merah di sebuah gudang. Sebuah gudang dia pernah didampai mata merah tuh. Tapi pas kita sana nggak ada nampak kayaknya. Karena kita nggak ke belakang pas di kolam renang. Iya, kolamnya itu kita nggak ada nampak, apa agak masuk lagi di dalamnya? Kalau menurutku kolam renang itu pas di samping yang ada kayu-kayu itu. Itu ada kayu-kayu itu macam rumah burung itu. Ah ya. Mungkin di samping itu ataupun di mananya itu. Rumah Jenderal atau lebih kita kenal sebagai rumah Zaina adalah rumah yang sangat bagus, objeknya bagus, luas, dan dalam itu bersih sobat Firdaus, semuanya bersih, lantainya bersih gitu. Debu nggak ada. Kecuali di atas itu berantakan, karena atasnya itu kan udah hancur, mungkin kemakan usia gitu. Karena atasnya itu semacam kayu, jadi kan kalau misalnya rumah terbuat dari kayu itu kan dia rayap-rayap kan banyak yang makanin gitu. Iya. Jadi banyak apa ya, serat-seratnya gitu jatuh kosong, jatuh ke bawah semua. Itu adalah rumah amazing bro. Sampai sekarang menjadi pertanyaan, banyak misteri juga yang belum terpecahkan dari rumah itu, banyak. Dan kita akan juga menampilkan satu video yang kita lakukan di penelusuran Medan. Nanti kalian tunggu aja. Kapan tuh rencana mau di... Kita kasih sobat Firdaus semuanya makanan horor ataupun hidangan horor di awal bulan puasa. Awal bulan puasa. Itu adalah rumah, sebut aja. Boleh. Rumah Keong. Siapa yang tidak tahu rumah Keong, warga Medan? Kalian semuanya pasti tahu. Kita melakukan penelusuran di rumah Keong, dan kita tidak akan bakal bahas di sini. Nggak kita spoiler ya di sini. Kita tidak spoiler. Kita akan tampilkan di videonya kepada sobat Firdaus semuanya, spesial untuk sobat Firdaus semuanya di bulan Ramadan pertama. Dan menjelang bulan Ramadan, kita mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya kita ada salah kata-kata, kalau misalnya kita memiliki video dan isi video kita itu terdapat kata-kata kasar, terdapat kata-kata yang tidak baik, atau yang menyinggung kalian juga. Atau yang menyinggung kalian, kami mohon maaf lahir dan batin. Di bulan suci Ramadan kita membersihkan jiwa dan hati kita. Begitu. Dan saya pun udah macam botak nih. Macam tentara ya? Tentara hantu. Tentara hantu, iya. Zaina. Itu yang kami dengar, bukan kami ngasal-ngasal ya, bukan. Iya, kita ngasih nama itu karena memang dari Ovilus keluar kata itu. Nanti sobat Firdaus semua tonton langsung, dan sobat Firdaus semuanya pasti langsung mendengarkan kata-kata Zaina yang keluar dari Ovilus gitu. Dan sekali lagi yang belum terlalu familiar dengan Ovilus, kalau kalian tahu Spirit Box kalau misalnya kalian belum tahu Spirit Box juga, Spirit Box adalah alat yang dipakai oleh para ghost hunter standar internasional untuk melakukan investigasi paranormal di bangunan-bangunan terbengkalai. Dan mereka juga melakukan Ovilus. Kebanyakan ghost hunter rata-rata melakukan Ovilus. Kalau nggak tahu apa Spirit Box sama Ovilus, nanti ini kita tampilkan. Nanti kita tampilkan di sini apa bentuk Spirit Box dan apa itu Ovilus. Kalau Ovilus mungkin belum terlalu familiar, cuman kalau di
Play Store ataupun App Store itu namanya adalah GhostTube. Ya. Bagi paranormal, ghost hunter internasional, mereka rata-rata menggunakan GhostTube gitu. Karena GhostTube ini adalah mendeteksi gelombang elektromagnetik yang terdapat di samping ponsel. Cuman itu ponsel-ponsel tertentu yang memang betul-betul bisa menangkap gelombang itu. Radiasi juga. Radiasi gitu. Dia sama seperti SLS gitu. Itu sebuah virus semuanya, lebih kurangnya. Tontonlah video Rumah Jenderal itu, Rumah Zainai, dan kalian pasti bisa menilai sendiri apa yang mungkin bisa kalian nilai di situ. Karena kami tidak bisa menjelaskannya secara apa yang kami tangkap, karena nanti pemilik dari rumah tersebut mengira kami ini adalah mengada-ngada. Jadi lebih bagus kalian saja yang menilai sendiri. Kalian tonton video itu, apa yang kalian rasakan, Gimana pendapat kalian? pendapat kalian komen gitu. Jadi biar kalian yang merasakannya, apa yang kalian rasakan dan apa pendapat kalian tentang Rumah Jenderal, Rumah Pak Batu gitu. Ya, sebenarnya banyak penelusuran yang mau kita bahas, tetapi mungkin tidak di malam ini. Kita akan bahas semuanya di Terror Talk lain kali pertemuan kita. Iya. Setelah kita menampilkan Rumah Keong penelusuran di Medan, kita akan menampilkan itu dan kita akan membahas Terror Talk lebih dalam untuk soal virus semuanya. Soal Rumah Keong itu nanti kita bahas ya. Soal Rumah Keong itu akan kita bahas karena itulah yang saya tunggu-tunggu. Terror Talk Rumah Keong yang paling saya tunggu-tunggu. Ada banyak yang ini bakal seru sobat virus semuanya. Kita ngopi cerita sampai malam. Wah, keren kali. Mantap kali. Oh, gini aja nanti. Mana matamu? Ini matamu. Kita buat di live aja nggak sih? Kita buat live, gak usah jadikan konten. Nggak, maksudnya nggak buat konten tapi kita buat live. Nanti live-nya kita publik ya. Nanti kita lihat kondisi dulu gimana ya. Kita lihat dulu kondisi, baru kita akan tentukan mau kita ceritakan Rumah Keong melalui live atau melalui konten sebuah video Terror Talk. Itu mungkin akan kita rencanakan nanti. Dan ini udah jam setengah. Kami buat video ini mau tahu buat video jam berapa? Jam 3. Jam 3, pas jam 3 gitu. Karena di sini saya juga tidak enak badan, saya lagi demam gitu. Karena diganggu hantu Rumah Keong. Rumah Keong. Ya, buat sobat virus semuanya, jikalau kalian punya rekomendasi bangunan-bangunan terbengkalai di tempat kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun bisa kirim email ke Advent Terror, ataupun bisa DM saya di TikTok saya di bawah. Editor jangan lupa. Oke, aman. Ada yang mau lagi disampaikan kepada sobat virus kita yang paling cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng? Mungkin ya apa ya? Itu klarifikasi dari kita sama kita menceritakan apa yang kita dapat di Rumah Jenderal. Satu lagi, Advent Terror 1000 subscriber setelah bulan puasa. Jikalau memang ini aku nantang netizen Indonesia, kalau misalnya 1000 subscriber, kita nginap di pinggiran pantai selatan. Jauh kali anjing. Gak apa-apa, demi sobat Vero yang tercinta dan ganteng-ganteng kita gimbal. Apa takut? Enggak, itu kan jauh, ibaratnya kayak di Sumatera dulu dong. Enggak. Khusus untuk sobat Vero semuanya, saya menantang netizen Indonesia. Jikalau video Advent Terror tembus 1000 subscriber setelah bulan puasa, kami akan nginap di pinggiran pantai selatan. Tapi kalau misalnya nembus 1000 subscriber tapi lewat di bulan puasa, mana tuh? Tidak jadi. Tidak jadi berarti? Tidak jadi. Oh jadilah, tapi mungkin nggak di Sumatera. Tuh, cuman mungkin nggak di pantai selatan. Iya. Mungkin kami akan menginap di satu gunung yang memang katanya berbahaya di Sumatera Utara. Atau kayak dibangun bangunan. Tapi kalau memang misalnya tembus betul 1000 subscriber setelah bulan puasa, ini kadang netizen Indonesia kadang-kadang bisa kekuatan magicnya. Serius anjing ke sana? Adventure, petualangan yang berbahaya. Kita akan sajikan buat sobat Vero semuanya. Kalau memang betul-betul tembus 1000 subscriber setelah bulan puasa, kita akan menginap di pinggiran pantai selatan. Oh, nginap di pinggir pantai gitu, kayak kemah gitu? Ya, kita akan menginap dan kita akan membuktikan mitos Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Kalian tahu pantai selatan? Yaps, penguasa dari Laut Jawa.
Kita akan buktikan mitos di sana, apakah benar atau tidak. 1000 subscriber Advent Terror menuju Pantai Selatan. Itu nanti mau dibuat apa tuh? Kita mau penelusuran Pantai Selatan atau kita teror talk? Penelusuran dan teror talk akan kita jadikan satu video. Oke, boleh. Ini adalah tantangan kepada seluruh netizen Indonesia. Your magic. Berarti berapa lagi ya? 920 lagi lah. Ya, 910 lagi. Kok 900? Enggak, Cok. Apanya kok nih? 510 lagi. 510 lagi, Advent Terror tembus 1000. Apa permintaan kalian? Kami bakal tembuskan ke Pantai Selatan. Hey netizen Indonesia, tunjukkan magic kalian. Gimana bisa? Kayaknya nggak bakal mungkin bisa. Nggak mungkin sih. 1000 subscriber sih nggak mungkin kayaknya. Tapi kalau memang bisa, Pantai Selatan, Advent Terror, I'm coming bro. Berarti kalau bisa kita harus yakin juga ke sana kan? Yakin, Okay. kita gas. Pakai baju warna hijau aku. Pakai jaket ini? Iya. Pakai jaket ini atau baju kaos hijau? Baju kaos hijau. Oke. Atau kayak baju kaos hijau, celana hijau? Jangan. Kenapa? Ya udah baju hijau aja lah ya. Marah nanti Mama Kidul. Ya udah. Oke. Kaos-kaos hijau aja lah ya. Yaps. Boleh. Sobat Vero semuanya, coba tulis di kolom komentar gimana rambut gue yang sekarang ini. Oke Sobat Vero semuanya, mungkin Terror Talk kali ini cukup sampai di sini. Mungkin Terror Talk pertemuan selanjutnya akan lebih menegangkan dengan cerita-cerita mistis yang kita alami di rumah. Keong. Iya. Sekalian kita membahas rumah panah juga nanti. Karena materinya belum kita kumpulkan juga, bro. Iya kan? Karena kita mau buat video mendadak gitu. Sekalian klarifikasi juga melalui tentang rumah jenderal gitu. Gimana netizen Indonesia? You ready? 1000 subscriber Advent Terror go to Pantai Selatan. Mau Pantai Selatan atau Alas Purwo? Kira-kira. Tulis di kolom komentar. Oh, dua pilihan. Nanti gini aja. Kalau misalnya nembus 1000 kita buat voting gitu. Bebas. Voting terus bacaannya apa ya? Pantai Selatan atau Alas Purwo? Pantai Selatan atau Alas Purwo. Nanti kalau votingnya paling tinggi kita ke sana. Kita ke sana. Yaps, saya menantang kalian 1000 subscriber. Alas Purwo or Pantai Selatan. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini Sobat Verorku yang tercinta, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan terima kasih sudah selalu support Advent Terror. Semoga kita bisa memberikan hiburan-hiburan yang menarik kepada Sobat Veror semuanya. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan, itu yang kami rasakan. Advent Terror. Goodbye and next time. Oke.